masuk, Habib udah duda belum? Iya, insya Allah gak akan dong. Nanya doang. Kenapa pertanyaannya udah duda belum? Bib, saya nanya doang. Iya. Udah duda belum? Enggak. Bukan makan belum, belum? kalau belum akan. Separuh kecemasan itu adalah separuh penyakit dan ketenangan itu adalah separuh penyembuhan. Nah, saya mau cerita juga, Bib. Ya mungkin doa dia kepada muslimin dan muslimat, kepada seluruh manusia. Udah jadi Menteri Agama cocok ini. Lu hitung ya, salamannya dia berapa kali? Ya, insya Allah, Bib. Baca Al-Quran, insya Allah menghasilkan uang. Saya alhamdulillah baca Al-Quran, dapat mobil Jayco, mobil listrik gratis, alhamdulillah. Kok bisa baca Quran dapat mobil Jayco? Ceritanya gimana tuh? Emang Habib nggak yakin? Yakin. Anda kok jadi nyeramain saya? Aldi Tahir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap, Guru. Habib Industri. Satu-satunya orang yang bisa bikin podcast diawali dengan Al-Fatihah, bahkan podcastnya Raditya Dika. Insya Allah, Bib. Bahkan podcastnya Pak Prabowo. Emang Pak Prabowo punya podcast? Belum. Ya udah. Nanti dia nelfon saya, Aldi Tahir, kita bikin podcast ya. Namanya NBG Podcast. Apa tuh MBG? Makan Burger Geleger Podcast. Podcast. Makan Burger Geleger Podcast. Lu berani nggak kalau misalnya sama Pak Prabowo podcast langsung? Pak Prabowo, I love you so much. Pak Prabowo, I love you Ibu Megawati. Seandainya Iya, lu diundang di Coachella, Koncela. lu bikin konsep gimana? Baca Al-Fatihah di atas panggung. Panggung Coachella dibacain Al-Fatihah. Why not? Login Come on, berjamaah saya tuh. login berjamaah. Dan juga lockout berjamaah. Kok bisa lockout berjamaah? Dia kan lock dari Oh ya, rumah lockout dan keluar ke Koncela. oh gitu. Dari Kirain- rumah keluar, lockout. Oke, lockout Login ke Koncela. ke Coachella. Baca Al-Quran, Al-Fatihah bareng di sana. Masalah dia mau masuk Islam, urusan dia sama Allah, saya nggak peduli. Oke, yang penting kita udah menyampaikan hidayah. Masya Allah, Kiai ini. Dan, Bib, izin, Bib. Kayak ini. Saya mau ajak Sentral Si Tahir untuk bareng baca Al-Fatihah di atas Koncela. You want it, brother? You want it? If you want it, DM my Instagram, @alditahir.official. I love you, Doi Persik. Jangan diedit. Jangan diedit, Pak. Siap, Bib. Lu kelahiran Papua. Alhamdulillah, Bib. Dok 9. Dok 9. Papeda, Papua penuh damai. Oh, Papeda itu Papua penuh damai. Beneran Iya, tuh. insya Allah. Itu lu yang bikin nggak akronimnya? Ya tanya aja sama teman-teman semua. Oh. Saya kan anak timur, saya anak Papua. Iya, lu lahir di Jayapura ya? Jayapura, Dok 9. Gua baru tahu loh. Alhamdulillah, ibu saya, bapak saya bikinnya di kapal. Enggak, itu kakak saya yang pertama. Di kapal dari mana? Perjalanan dari mana? Jadi ibu saya sama ayah saya nikah nih, tahun 80. Dari Jakarta ke Papua naik kapal laut ayah. 1 bulan. Itu untuk apa? Dia ke Papua. BU, Butuh uang. bismillah usaha. Betul, karena butuh uang, pakai doa, bismillah, dan usaha. Ayahku di dinas di Papua dari agraria pertanahan. Oh. BPN. Sekarang apa tata ruang ya? Berarti ASN tuh dia? ASN. PNS ya zaman dulu PNS, ya? digaji rakyat. Bagus tuh. Digaji rakyat. Penting tuh Ya. kesadaran itu. Biar kita mengabdinya ke rakyat. Pembantu rakyat. Membantu rakyat. Ayah saya pembantu rakyat. Iya. Dan ayah saya juga rakyat. Betul. Jadi dia membantu dirinya sendiri. Kita semua rakyat. Kita semua rakyat. Karena semua rakyat milik Allah. Allah. Berarti iya, soalnya gue surprise sama lo. Alhamdulillah. Sebagaimana surprise nonton klip-klipnya Justin Bieber di Coachella. Soalnya kan di era AI tuh kayak kerapian, kesempurnaan tuh gampang dibuat. Tinggal masukin prompt di AI ya. Tapi ketulusan, kejujuran apa adanya yang gini yang dibutuhkan. Sama di ada era apanya, AI. Bib? Apa? Ada apanya. AI itu ada singkatannya, Bib. Apa? Allah Insight. Oh, Mas jadi lo Gibran. ngasih akronim. Mas Gibran,
Allah Insight. Saya bikin lagu. Tiba-tiba AI, tiba-tiba AI tiba-tiba. Segera launching. Nanti model video klip insya Allah Mas Gibran Taher. Model video klipnya. Insya Allah. Berarti lu kenapa sih? BU. BU, Enggak, Bib. maksudnya iya, BU. Terus kenapa lo yakin dengan gini-gini bisa menghasilkan uang? Ya, insya Allah, Bib. Baca Al-Quran, insya Allah menghasilkan uang. Saya Alhamdulillah baca Al-Quran, dapat mobil Jayco, mobil listrik gratis. Alhamdulillah. Kok bisa baca Quran dapat mobil Jayco? Ceritanya gimana tuh? Emang Habib nggak yakin? Yakin. Nanti kok jadi nyeramain saya? Karena kan si muridnya Habib. Ya bukan. Justru karena murid dengerin ceramah saya. Iya juga ya. Ya tapi bener sih, saling belajar harusnya. Insya Allah, Semua murid, semua guru. Masya Allah. Dan Jadi- insya Allah hasil baca Quran dapat juga mobil listrik Maxus. Mau dikasih nih insya Allah. Itu gimana ceritanya? Maksudnya, iya baca Quran tuh kan ibadahnya. Iya. Terus ikhtiarnya apa tuh? Sehingga dapat mobil. Nah, ini kadang manusia itu ikhtiar dulu, tapi dia lupa. Minta dulu harusnya. Oh gitu, doa, Baca terus Al-Quran. usaha. Iya, bentuk doanya salah satunya baca Al-Quran lu. Iya, Masya Allah nih, ada hadis tertulis ya. Bismillah. Siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, padahal dia belum sempat meminta atau berdoa, Allah akan memberikan yang lebih daripada orang yang sudah meminta dan berdoa. Mm-mm. Itu dahsyatnya. Karena baca kan Al-Quran. isinya Al-Quran semua. Iya, baca Termasuk aja. doa. Baca, Jadi iya. udah pasti. Baca Ketika aja, baca Bin. Al-Quran, keberkahannya jadi Masya maksimal. Allah. Kan Habib tanya. Iya, usahanya apa tapi setelah baca Al-Quran tuh usahanya apa sampai dapat mobil? Konten, Bib. Oh, konten. Kan saya ini bapak konten internasional. Habib hitung Instagram. Bapak YouTuber itu Deddy Kobuzer loh. Ya nggak peduli saya. Buka aja blog Instagram saya dulu. Baru jadi bapak YouTuber. Oh, belum dibuka sampai sekarang? Alhamdulillah belum. Dan saya berharap jangan dibuka. Emang cara menjaga silaturahmi itu salah satunya adalah dengan ngeblok orang sih menurut gue. Bener. Seperti dia. Keren. Kenapa? Jangan dibuka Om Deddy. Kalau dibuka saya nggak ada bahan lagi. Karena kenapa? Karena kenapa ngeblok itu kadang cara kita menjaga silaturahmi, karena silaturahmi itu artinya tersambungnya cinta. Masya. Kadang dengan ngeblok kita gak di-spam sama dia, Bener. jadi kita tetap cinta. Kalau dibuka, jadi kesel akhirnya. Sama kayak suami istri ribut nih. Ya udah keluar dulu suaminya Bib ya. Tuh. Itulah Om Deddy Corbuzier. Dia itu kiai saya. Kiai Deddy Corbuzier Taher. Siap Bib? Di Papua lahir. Alhamdulillah. Sampai umur berapa di Papua? Sampai saya umur kurang lebih tuh TK lah. Oh, TK. Ya kelas 1 SD pindah ke Bengkulu ayah. Yang lu inget dari Papua apa berarti? Depan rumah saya itu dulu ada laut. Lautnya itu bening Bib. Ikan kelihatan. Di Jayapura. Iya, terus saya juga sampai sekarang saya punya sepupu orang Serui. Jadi ini daerah sana? Daerah sana. Ayahnya, adiknya ayah saya nikah dengan orang Serui. Sampai sekarang masih kadang ke Papua? Pernah? Om saya udah meninggal, udah almarhum. Saya pernah nyanyi ke Jayapura waktu itu. Di Abepura. Turun di Jayapura Sentani kan. Iya. Saya nyanyi di Ramayana Abepura. Ada ini nggak yang masih kental banget dengan Papua? Yang Karena lu ingat? mungkin waktu saya masih TK ya BP. Cuman saya ingatnya itu adalah itu pantai. Karena ada foto juga di rumah. Iya. Saya lihat. Saya ingat saya nelen uang 25 perak di Papua. Kok bisa? Nggak tahu Bib. Tanya ibu saya Bib. Saya masih kecil Bib. Oh, tapi itu diceritain sama ibu berarti? Iya, Habib jangan tanya saya masih TK Bib. Sekarang tuh masih TK Bib. Kenapa sekarang masih TK? TK itu singkatannya teman kencan. Saya teman kencan kamu Bib. Oh iya, kan emang kita harus saling mencintai satu sama lain. Ini baru kiai nih. Terus dia keren loh. BU Bib. Enggak, lo keren kan? Lo ini juga kan Alhamdulillah. finalis VJ MTV. Iya, dan Lucinta Luna juga cover boy. Iya, enggak, lo kan finalis VJ MTV. Finalis MTV 2005. 2005. Alhamdulillah Bib. Doa Berarti ibu. 21 tahun yang lalu. Iya, doa ibu, doa istri, doa anak, doa Saipul Jamil, doa Raul Lemos. Semua ngedoain alhamdulillah. Zaman itu belum dong. Tapi kan kita positif thinking aja, Bib.
Mungkin iya. dia ngedoain. Ya mungkin doa dia kepada muslimin dan muslimat, Keren kepada kan? seluruh manusia. Udah jadi menteri agama cocok ini. Lu hitung ya salamannya dia berapa kali. Ini terus finalis VJ MTV 2005. belum begini tuh dulu pendekatannya. Belum. Masih Cool. 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 Terus jadi begini sejak kapan? Sejak BU, Bib. Anak 4, ibu sakit stroke. Tapi sebenarnya dulu udah juga begini, cuman nggak terekspos karena belum ada IG, belum ada TikTok, belum ada YouTube, belum ada CCTV. Ada nggak nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi foto Pak Prabowo sama Pak Gibran ada ya? Ada. Ya, emang kan itu cara kita Tapi kayaknya nasionalis. di frame-nya atau di foto kayak ada CCTV tuh. Nggak ada. Ada. Ngomongin soal tadi. Ada. CCTV-nya Allah. Oh betul. Di mana-mana. Betul. Ayo baca Al-Quran, sholat. Betul. Betul. Itu tingkatan tertinggi dalam keimanan dan keislaman. Disebutnya Allah. ihsan. Allah. Perasaan bahwa seolah-olah lu melihat Allah, kalau nggak sadari bahwa Allah melihat lu. Allahu Akbar. Ini cocok jadi menteri pendidikan nih. Ya suka-suka Lu dong, lu yang ngomong ya. nggak suka ke Pak Prabowo kan Pak Prabowo presidennya. Oke. Iya. Terus pernah udah dulu pas gak ada Instagram jadi explore-nya gimana? Di Kalau sekarang kan di Instagram DM random. Iya. Kalau dulu gimana? saya miss call random. Nelpon. Produser Oh iya. miss call aja. Nah, terus Ya ini bocah ngapain nggak nelpon miss call kita nelpon ada apa bro? Ada kerjaan nggak Pak? Udah, oh gitu. Gitu. Terus akhirnya dapat kerjaan. Alhamdulillah jadi ingat. Oh iya, jadi ingat. Itu Alhamdulillah. cara lu bikin orang ingat sama lu. Insya Allah silaturahmi Bib. Silaturahmi betul. Makanya murah rezeki jadinya. Alhamdulillah. Sama kayak saya bikin WA grup mantan istri saya. Habib mau saya invite nggak? Enggak. Nggak apa-apa ya udah nggak usah. Gue blokir lu ntar. Iya kan itu akhirnya karena BU Iya. jadi random aja Iya. silaturahminya. Jadi Iya. dulu keren. Pernah bikin band lo, radio Alhamdulillah. band. Radio band. Raffi Ahmad, Irwansyah. Iya. Kok jadi akhirnya sekarang nggak kejaga tuh relasi-relasi lu yang keren-keren? Loh, saya ngejaga. Mereka ngejaga nggak? Tapi alhamdulillah Raffi Ahmad, Irwansyah guru saya. Oh iya. Saya terjun di entertain. Alhamdulillah inspirasinya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang saya kan satu cover boy bareng dia, satu angkatan. Iya, satu angkatan. Karantina bareng, tidur bareng. Jadi saya udah pernah bobo bareng sama Raffi Ahmad. Ya kan di karantina. Sebelum Nagita Slavina bobo sama Raffi Ahmad saya udah duluan. Sebelum lu ibunya juga udah duluan. Ya sebelum ada Rafathar saya udah bobo sama Raffi Ahmad. Ya karena satu karantina. Iya. Iya sih. itu berapa lama radio band? Kurang lebih 3 tahun lebih. 3 tahun. Iya. Setelah itu tuh baru Bubar. fase BU tuh. Bubar. Iya, setelah VJ tuh. Radio band tuh setelah VJ. Masih BJ. Oh, masih VJ, radio band juga. Masih BJ itu juga. Tapi kan lu dulu berarti keren tuh sama Raffi Ahmad, VJ. Alhamdulillah. Orang-orang keren tuh kan VJ Daniel dan lain sebagainya. Sama Terus, satu lagi ada Vijay Pratap Singh. bukan. Itu keren, Bib. Iya keren. Itu Maksudnya ditunggu-tunggu. VJ itu bukan kan? Itu paling ditunggu-tunggu, Bib. Vijay Pratap Singh. Tulis komen di bawah. Siapa dia? Tulis komen di bawah. India tuh. Vijay Pratap Singh. Wah, tuh. Kumisnya tebal, Heeh. pakai topi, mobilnya terakhir datang. Terakhir tapi datangnya. Mr. Vijay Pratap Singh. VJ Pratap Singh. Oke, mari kita bikin podcast ini agak sedikit berguna aja. Kesian Taiso nih yang udah sponsorin. Biarin aja. Podcastnya nggak berguna, yang penting Taisonya berguna. Oh iya, Taisonya berguna, betul. Tapi pause, cheers. Someday you will find me caught beneath the last light in the Taisho supernova in the sky. Alhamdulillah. By the way, ngomongin soal aktivitas sehari-hari nih, Iya. gue tuh percaya banget sama satu hal yang kedengerannya klise, tapi beneran works. Hal kecil yang dilakukan konsisten itu dampaknya jauh lebih gede dari yang kita kira. Kayak minum air misalnya. Kelihatannya sepele, tapi kalau kita abaikan, badan langsung protes pastinya. Makanya gue sekarang nggak pernah lepas dari Taiso. Tumbler tipe Roam,
ada 2 pilihan cara minumnya. Yang pertama, minum langsung tekan untuk membuka dan mengunci dengan cepat nih. Nih, membuka dan mengunci dengan cepat, tinggal tekan aja. Sret. Nih, tinggal tekan aja. Nah, yang kedua, nih, minumnya bisa pakai sedotan. Jadi pilihannya lengkap. Nih. Bib, udah dialognya, Bib. Capek nih, Bib. Udah, taruh aja loh. Yang bikin gue langsung tertarik itu karena desainnya banyak pilihannya. Clean, enak dibawa kemana-mana, tapi bukan cuma soal penampilan. Ini bahannya juga stainless steel. SUS 304, jadi food grade, aman buat minuman sehari-hari. Udah gitu, bahan dalamnya juga bisa tahan minuman dingin 24 jam dan panas sampai 12 jam. Yang bikin tenang, dia leak proof, jadi masuk tas, diguncang-guncang, nggak ada drama basah-basahan. Pokoknya kalau kata Aldi Taher sih, semua tumbler milik Allah. Milik Allah. Tapi yang paling worth it ya Taiso. Taiso. Dulu lu sama Raffi Ahmad, Ahmad Radio Irwansyah. Band kan, sama Irwansyah juga, kemudian VJ. VJ. Terus sekarang mereka udah kemana-mana. Lu ngerasa, gua harusnya di sana nih sekarang. Mereka nggak kemana-mana, Bib. Mereka belum di surga. Iya, maksudnya karirnya kan, Raffi. Ya terus saya harus ke sana. Enggak, saya punya jalan sendiri masing-masing. Wah, keren. Tapi kalau The Dudas -1 mau ngundang dengan senang hati. Jadi The Dudas -2. Kok minus tuh? Lah, kan kita -1. Oh iya, sekarang minus tuh karena lu masuk ke sana. Yes, sekarang -1 saya masuk. Habib udah Duda belum? Iya, insya Allah gak akan dong. Nanya doang. Kenapa pertanyaannya udah duda belum? Bib, saya nanya doang. Iya. Udah Duda belum? Enggak. Bukan makan belum, belum? kalau belum akan. Enggak. Udah makan belum? Belum, akan makan. Ya udah Duda belum? Enggak. Insya Allah enggak, kan gitu. Iya. Kalau Allah uji, Ya kalau ujian dari Allah mah kita terima dan ya sabari. udah. Karena semua Duda milik Allah. Terus ini juga itu ya. Sama lu kan sarjana ekonomi ya? Alhamdulillah, Bib. Di mana kuliahnya dulu? Jayabaya University. Sampai selesai. Alhamdulillah S1, SE, suka enak. Ya, sarjana ekonomi maksudnya kan? Iya, kan udah gede kita, Bib. Ngapain lagi kita jelasin? Iya. Bukan gue Kecuali yang takutnya- nontonnya anak playgroup. Iya. Tapi ada juga ya, sarjana ekonomi. SE. Enggak, Apaan sih? takutnya pelesetan lu jadi SE yang sarjana ekonomi. Apaan Loh, yang ini? emang sarjana ekonomi nggak suka enak? Lulusan sarjana ekonomi Jayabaya itu Bapak Bamsud, suka enak. Oh, Emang dia suka nggak yang MPR. Dulu wakil ketua ya, wakil ketua MPR ya. MPR. Ketua MPR apa wakil gitu. Yang mobil sportnya banyak lah. Cuman kita nggak pernah dikasih gitu. Yang ada burung merak di rumahnya. Iya. Iya. Ini masih inline nggak sama ilmu ekonomi yang lu punya dulu? Insya Allah Marketing lu nih. Insya Allah masih. Masih ya? Iya. Lu pikirin nggak nih marketing? Enggak. Jadi ilmu ekonominya nggak lu pakai buat marketing nih? Karena saya nggak ada pikiran, Bib. Kelihatan sih. Biar Allah aja yang pikirin, Bib. Oh iya, kita jalani aja. Jalanin aja, bismillah. Iya, tapi Baca kan Al-Quran. Allah kasih akal buat lu mikir juga. Iya, Bib. Nanti puncaknya baru tawakal kan harusnya. Tawakal dulu, Bib. Oh, tawakal dulu, Tawakal bukan dulu. usaha. Tawakal dulu. Oh, gitu. Nah, ini yang kadang orang lupa. Dia usaha dulu, tapi dia nggak tawakal dulu. Kan Harusnya seharusnya tawakal. usaha, puncak dari usaha tawakal. Enggak, tawakal dulu, Bib. Lah, justru gimana mau tawakal kalau belum usaha? Jadi usaha udah semua Itu usaha sombong maksimal dia. baru. Sombong dia. Dia usaha dulu, nggak tawakal dulu, sombong dia. Atau beriringan usaha dan tawakal. Boleh juga itu. Oke, itu I aja like ya. it. I like it. Yes, I like it. Iya, sayang. Kalau ini dulu, gue mau ngomentarin soal semua milik Allah. Masya Allah. Siap, Bib. Menurut gue sih itu bisa keren, tapi juga harus hati-hati karena tergantung niat dan tujuannya. Iya. Nanti lo cerita ya. Insya Allah. Pertama dulu, gue mau ngasih insight buat lo. Masya Mungkin ini dibutuhkan Siap, sama Bu. lo kan. Siap, Kan Bu. sekarang lo semua milik Allah. Insya Allah. Nah, jadi nama Allah itu nama yang begitu mulia. Masya Allah. Salah satu kemuliaannya dia bahkan lintas iman. Allah. Orang yang nggak ngimani Allah sekalipun itu ketika mendengar nama Allah bisa bergetar. Allah. Contohnya Nabi Muhammad tuh pernah Allahumma istirahat sholli ala sayyidina setelah Muhammad, selesai sayyidina berperang. Kemudian tiba-tiba ketika beliau ketiduran ada yang nodong pakai pedang. Muhammad, sekarang kamu sendiri. Siapa yang akan menolongmu?
Kemudian kata Nabi, Allah. Dan pedang di tangan orang yang tidak beriman kepada Allah ini orang kafir, jatuh karena mendengar nama Allah. Allah. Dan nama Allah tuh begitu mulianya hingga dihilangin alifnya tetap lillah, Allah. untuk Allah. Dihilangin lamnya satu, lahu, untuk Allah. Allah. Dihilangin lamnya lagi, hu, tetap dia itu adalah Allah gitu. Allah. Jadi itu nama yang mulia sehingga adabnya dan secara hukum juga dimakruhkan menyebut nama Allah di dalam kamar mandi atau di WC atau di tempat-tempat yang tidak mulia. Tapi kan? dalam hati boleh, Bib ya? Kalau dalam hati boleh gitu. Allah. Nah, kalau niat dan tujuannya memang betul-betul ingin mengingatkan orang kepada Allah, itu bagus banget. Allah. Nah, kalau yang lu itu kayak ketika lu bilang semua milik Allah, itu dari mana dulu niatnya? Dari Allah. Iya, maksudnya kok kepikiran akhirnya semua milik Allah loh. Dari Al-Quran. Oke. Efek baca Al-Quran. Oh, jadi Alhamdulillah. akhirnya lu ngerasa pokoknya semua ini milik Allah gitu, dan itu kekuatan terbesar gitu. Allahu Akbar. Memang ini kan yang Habib bahas ini, saya sempat ngomong, stres milik Allah. Asbun milik Allah. Jadi itu, kalau kita diuji stres, berlindung kepada Allah. Karena yang maha menguji, yang maha pemilik ujian Allah. Yang maha yang menyembuhkan juga Yang Allah. maha dapat solusi. Stresnya Allah, menyembuhkan Allah. Asbun, saya sering bilang asbun. Iya, saya asbun. Asbun itu ada artinya asbabun. Sebabnya apa berarti asbabunnya? Sebab baca Quran. Oh, tapi benar, wa may yattaqillah yaj'al lahu Allah. makhraja. Siapa yang selalu ingat dan bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi semua masalahnya. Berarti niatnya itu, karena lu kebanyakan baca Quran, akhirnya Kalau nanya nempel tuh. Allah. Kalau nanya niat, Bib, kita nggak usah nanya niat ke manusia, Bib. Karena hanya Allah yang mana tahu apa niat niat manusia itu. kita ya, betul. Percuma saya menjelaskan niat saya A, B, C. Udah, saya nggak peduli. Saya nggak peduli kalian mau tahu niat saya apa, saya nggak peduli. Ya, yang saya peduli hanya Allah. Ya, kalian mau nilai saya kayak gimana, kalaupun kalian nggak seneng atau terganggu, mohon maaf lahir batin. Itu. Kalau tujuannya, Tujuannya, iya. ridho Allah. Oh, Insya Allah. gitu. Karena kalaupun buat bisnis, artinya itu sebagai bagian dari cara kita mengamankan bisnis kita, itu bagus banget. Allah. Karena benar kata lu tadi. Jadi ada kapal Titanic dibuat dengan baik untuk menerjang samudra, tapi karena kemudian pembuatnya bilang bahkan Allah pun atau Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya, justru tenggelam, nabrak gunung es doang. Tapi Nabi Nuh bukan tukang bikin kapal, terpaksa harus bikin kapal karena perintah Allah. Kemudian dibuat nerjang banjir terbesar, tapi ketika mau naik bilang Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Allah. Menyebut nama Allah dengan kata Bismillah, akhirnya bisa melewati banjir terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan sebagai marketing, lu tahu ini nggak? Ada yang namanya siapa? Si Solahati ya. Jadi Solahati ini orang Mesir. Masya Allah. Dia orang Mesir. Dia sama 8 temannya. Jadi totalnya 9. Mau bisnis. Dia miskin. Mau bisnis perkebunan sama peternakan. Terus kata dia, kurang nih. Seharusnya 10% nih. Masing-masing jadinya harus 10 orang. Jadi 100%. Ya udah kata Solahati ya. Yang satu milik Allah. Masya Allah. Satunya lagi nih milik Allah. Berbisnis dengan Allah. Kan? Berbisnis dengan Allah. Akhirnya 10% dari semua keuntungannya dia niatin dari awal tujuannya untuk diberikan kepada Allah. Zakat. Artinya iya zakat. Nggak zakat. Zakat kan kewajiban. Ini disedekahkan. Sodakohkan. Akhirnya sukses, ditambah persentase buat Allah jadi 30%, hingga 100% milik Allah. Dia cuma dapat gaji, dan akhirnya tahun 2016 dia meninggal, yang makamin lebih dari 500.000 orang. Allah. Karena kebaikan dia. Nah, jadi buat marketing juga sebenarnya nggak apa-apa, artinya berbisnis dengan Allah. Iya. Itu ada di kepala lu juga nggak? Atau cuman waktu itu ya karena kebanyakan baca Quran, akhirnya selalu menyebut semua milik Allah? Insya Allah. Saya kan nggak ada pikiran, Bib. Hati ada tapi. Insya Allah. Kalau nggak ada hati, ngapain saya ngerawat ibu saya yang sakit stroke 25 tahun? Iya. Kita pertama ketemu kan di rumah lu. Habib berumah kan? Jadi dibikinin rujak waktu itu sama ibunya ya. Depan ibu saya. Waktu itu ibu belum stroke yang kelima, Bib. Setelah Habib pulang sama Bang Vidi Bule, itu ibu kena stroke lagi yang kelima. Jangan gitu ceritanya.
Enggak. Jangan setelah pulang kena stroke yang kelima. Seolah-olah saya penyebab stroke kelimanya. Astagfirullah, enggak. Tapi dia sama ibunya, Masya Allah, Allah. Allah. Kalau itu gimana? Kan kalau konsep ekonomi Iya. dalam marketing, Nah, seharusnya izin ya, Bib, ya. kita tuh mempromosikan punya kita. Iya. Punya kita. Punya Allah, Bib. Oh, ya, punya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang dititipkan kepada kita. Itu tetap punya siapa? Punya Allah. Iya, kan cuma dititipin. Titipan, betul. Ngapain kita ngerasa milikin? Iya, tapi kenapa akhirnya promoin yang lain juga? Ya kenapa enggak, Bib? Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah permudah urusannya. Di produk orang lain ada lapangan kerja. Oh, betul. Makanya saya bilang, nih ini pernah terjadi di waktu itu ada zaman di mana ekonomi itu makmur. Ternyata begitu dicek, pedagang dan pedagang itu walaupun satu sama, dia misalnya dagang ini ya, tumbler. Tumbler A dan tumbler B. Itu tumbler A bilang, kamu beli juga dong di tempat B, itu kualitasnya keren. Oh, iya. Masya Allah, bagus. Yang B juga, keren tuh yang A, produknya bagus. Konsumen itu nggak bisa dipaksa, Bib. Nggak bisa. Betul. Jadi, alangkah sedihnya kalau orang ibaratnya, apalagi dia punya hati. Semoga yang laku gue doang, lo nggak laku. Nauzubillah. Iya. Makanya saya bilang, kalau Aldi's Burger habis, ataupun nggak habis, beli aja Bangor Burger. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beli aja Yupi Burger. Yupi. Permen. Beli aja burger blenger, beli aja Nikis Burger tuh. Kan Niki kan lagi ada ujian, anaknya kan butuh sekolah, butuh Oh, bagus. makan. Beli Nikis Burger di Cempaka Putih juga. Iya. Iya, Pak. Ya, di Condet tuh orang jual parfum semua. Masya Kan kerjaan Allah. bisa diikuti, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Tapi kadang juga walaupun sebelah-sebelahan kan tetep lah. Harusnya nih di Condet ada toko parfum, tulis jangan lupa ya beli juga di sebelah gitu. Iya. Itu nanti ada yang ngevideoin, ada yang ngeviralin, rame. Justru jadi rezeki buat dia. Jadi rezeki, jadi marketing buat dia. Betul. Insya Allah. Iya, di sana tuh ada satu toko parfum yang rame banget. Yang di sebelahnya biasa aja gitu. Karena rezeki udah tertakar, kayak kira tertukar. Tolong yang rame tulis beli juga ya di sebelah. Oh gitu. Iya dong. Betul. Itu cara berbisnis dengan Allah ya. Masya Allah. Jadi kita Masya berbagi. Allah. Iya. Oh, itu orang Madura kuat banget. Saya Makanya bikin- orang Madura tuh berani buka warung Madura di Iya. sebelahnya minimarket. Saya bikin lagu judulnya Warung Madura, Bib. Kayaknya semua lagu lo bikin. Ya ini beneran. Beneran. Tunggu aja ntar di YouTube-nya Habib Jafar. Enggak deh. YouTube lo deh. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusannya. Kenapa, Bib? Minta duit sama saya. Enggak minta duit. Tolong tayangin, Bib. Tapi kan itu bukan karya gua. Saya tulis kan. Eh, Karya Habib Jafar. enggak, memang bukan karya gua. Habib orang mana? Orang Madura. Ya udah. Wah. Gua juga ikut bantu Warung Madura. Itu ada aplikasi namanya MP Store. Iya, yang makanya ngurusin. ini Warung Madura lagunya untuk biar laris semua Warung Madura. Kok jadi lu mau bikin lagu Warung Madura? Kenapa Kok bisa? enggak? Kenapa enggak? Kepikirannya dari mana? Dari Dewi Persik. Dewi Persik Oh orang iya, Dewi Madura. Persik kan orang Jember. Orang Madura. Iya, Madura swasta itu namanya. Jember. Iya, Madura tinggal di Jember. Betul. Iya. Oh, jadi mau bikin Dek remah. Dek Remah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Leh. Oh, karena Dewi Persik. Karena saya masih cinta sama Dewi Persik. Udah bikin lagunya. Alhamdulillah udah. Kemarin klip udah jadi. Oh, gimana lagunya? Nonton aja di YouTube Habib Jafar. Intinya apa? Dengan lagu itu cerita apa? Warung Madura. Masako kecap bango. Ada kan? Iya. Di Warung Madura Masako Iya. kecap bango. Heeh. Udah refnya kayak gitu. Oh, gitu. Yakin laku tuh ya? Insya Allah. Niatnya apa bikin lagu itu? Supaya Warung Madura laris manis. Oh, Insya Allah. jadi itu kayak jadi jinglenya Warung Madura. Insya Allah. Habib mau tayangin? Mau dong, kirimin nanti. Masya Allah. Buat bantu Warung Madura. Nomor Habib berapa, Habib? Bentar lagi podcast sama Habib Jafar. Nomor gua. Udah matiin nih padahal tadi. Oh iya. Nomor Habib, Habib. 08. Wah, jangan deh. Sebut aja, Bib. Biar kalau ada yang mau ngoling ceramah kan, mereka langsung. Enggak deh. Aduh. Ya ampun. Apaan? Nomor lu berapa, Win? Win. Baik. Yang upload YouTube kamu. Iya. Ya udah, kamu iya, aja. Winda. Winda. Winda Persik. Ibu gimana berarti sekarang kabarnya? Alhamdulillah. Habib mampir ke rumah Habib.
Oh, ibu di rumah. Di rumah saya, alhamdulillah. Oh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, lagi terapi. Ini tadi pagi nih, sebelum berangkat ke Habib nih. Alhamdulillah. Oh. Oh, ini ibu. Oh iya, masya Allah. Kupu-kupu terbang melayang, ibuku banyak yang sayang. Oh, kupu-kupu terbang melayang. Ibuku banyak yang sayang. Amin ya Allah. Amin. Itu masih ini nggak suka ini nyium kaki ibu? Karena waktu main ke rumahnya dia gitu. Alhamdulillah. Ini ada videonya barusan. Oh iya, nyium Ada. kaki ibu. Lihat aja di Instagram. Jadi masih suka nyium kaki ibu ya? Itu alhamdulillah Bib yang bikin Aldis Burger laris manis. Aldis Hotdog insya Allah laris manis. Aldis Hotdog Iran. Rudal Iran Hotdog. Terus sekarang berarti ngembangin dari burger ke hotdog. Hotdog. Aldis parfum juga Oh, alhamdulillah. Aldis parfum juga. Ada. Oh. Bentar ya Bib ya. Bentar. Sunat juga. Aldis Sunat. Ini Aji Mumpung nggak sih? Aji Gile. Aji gile. Nih. Dia malah ngonten loh. Aldis parfum. Aldis Hotdog. Mantap. Terus, iya kalau nyium kaki ibu tuh salah satu bentuk penghormatan kita ke ibu ya. Masya Allah. Karena itu dibolehin dalam Islam karena Nabi Muhammad juga pernah dicium kakinya oleh orang Yahudi dan Allah. memperbolehkan. Allah. Yang penting niatnya bukan sujud tapi menghormati Memuliakan. ibu kita, mengambil keberkahan dari Masya kita Allah. tabaru. Insya Allah Bib. Itu masih sampai sekarang, tiap Alhamdulillah. hari gitu. Alhamdulillah Bib. Saya waktu itu nggak ada pekerjaan Bib. Ya, alhamdulillah. Saya sebelum keluar rumah cium kaki ibu terus. Cium. Ada aja jalan Bib. Ketemu ide-ide. Iya. Oh, dipikirin tuh ide-ide. Enggak. Tapi ketemu aja. Tiba-tiba datang. Bener Kak. Ah, Bener Mbak Dian Persik. Asli. Siapa tadi namanya? Winda. Winda. Jadi akhirnya lu selama ini kemana tuh? Kan ini baru sekarang populer lagi. Kalau selama ini Gak kemana-mana. di rumah aja. Sempet saya stop baca Quran Bib. Karena Karena godaan setan. Digoda setan, saya stop berhenti baca Quran. Dan saya nggak di calling Habib Jafar, nggak di calling close the door. Waktu Ruben Onsu nggak calling. Ya. Denny Sumargo. Denny Sumargo, Denny Cagur, Denny Caknan nggak calling. Karena itu saya nggak baca Quran. Kalau waktu kemarin saya baca Quran terus rame, alhamdulillah kan diundang saya di login, logout. Enggak diundang. Iya, karena nggak baca Quran. Nggak baca Quran. Kalau yang sekarang emang nggak tahu, lu tahu apa enggak? Kita ngundangnya udah lama banget, tapi lu nya udah sibuk. Sebelum rame soal Aldis Burger kayaknya. Enggak. Soalnya kenapa? Karena Beda universe itu mau mempertemukan gue sama orang yang beda universe-nya sama gue. Nah, lu kan beda. beda sekali Pelenger. Enggak, maksudnya kan beda nih universe-nya. Jadi pengen ngobrol-ngobrol. Ternyata nggak bisa sih. Universe saya kan bisikan jenazah. Itu Iya dulu film. Bisikan Habib inget jenazah. ya? Iya Masya tahu. Allah. Dulu. Dan saya juga mau bikin bisikan janda. Habib yang main ntar. Mohon maaf, kayaknya sibuk sih. Ya, Ini katanya nolak tawaran umroh. nah, ini Ibadah kok ditolak? Kan seharusnya fafiru ilallah, bersegera kepada Allah. Allah. Ada yang lebih tawadu dari saya, Bib. Siapa? Marbot di parkiran Masjid Gambir. Kok bisa kenal? Saya kan waktu itu dari Jogja, acara Avoskin. Naik kereta pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta sholat subuh di parkiran Masjid Gambir. Stasiun Gambir. Ya. Saya lagi wudhu. Ini kapan nih? Ya seminggu lalu lah. Oke, terus lagi wudhu. Lagi wudhu. Itu bapak-bapak pada jauh ya Bib. Lagi sambil ngepel masjid. Dia ngomong Bib sendiri. Nggak tahu ngomong siapa. Iya. Insya Allah bisa umroh ya Allah. Oh, dia ngomong sendiri. Saya dengar. Padahal ngomongnya pelan Bib. Iya, terus? Saya ambil, Masya Allah. Udah sholat. Kelar sholat saya mau pulang. Dia ngobrol sama saya di tepok. Pas lagi pakai sepatu. Bang Aldi. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Itu yang utama. Yang akan dihisap pertama kali. Kata dia nih. Kata beliau. Baru kenal saya. Iya, terus? Wah guru saya nih. Masya Allah.
kiai saya ini. Iya, kan guru adalah siapa saja yang mengajari aku walaupun satu huruf, kata Sidna Ali. Mengingatkan kebaikan, Iya. mengajarkan kebaikan. Terus? Wah, apalagi dia ngebersihin masjid, Beb. Iya, itu ada loh di zaman Nabi. Masya Allah. Satu perempuan berkulit hitam yang dianggap biasa aja sama sahabat, tapi ketika wafat Nabi cari, mana tukang bersih-bersih di Allah, sekitar masjidku. Allah. Oh, ada sih Nabi, tapi beliau sudah wafat gitu. Emang kenapa sampai sepenting itu, kata Nabi? Itu penting, orang mulia. Akhirnya kata Nabi, antarkan aku ke makamnya. Allahu Akbar. Karena perempuan itu. Jadi kita anggap mungkin pekerjaan remeh, marbot di mata Nabi itu justru mulia. Nah itu terus gimana? Ada yang nawarin saya. Enggak kan diingetin nih. Sholat 5 waktu ya. Iya. Terus udah nggak tukeran nomor HP. Enggak. Terus? Saya teringat di thread itu ada yang nawarin saya. Bang Aldi Taher, mau nggak umroh sama istri dan anak-anak dan mantan istrimu? Terus? Saya langsung ingat, wah iya dia nawarin umroh nih. Saya bikin, saya kontenin. Saya Si bapak ini. Bapak itu. Berarti tawaran umrohnya sebelum itu udah datang. Udah sebelum itu. Oh. Udah ada. Terus dikontenin nih bapak. Saya kontenin, terus ya udah saya tulis untuk yang nawarin saya umroh, ya umrohin aja bapak ini. Alhamdulillah saya sudah pernah umroh. Oh iya. Dan insya Allah kalaupun mau umroh lagi, insya Allah nanti saya pakai Rezeki duit sendiri, hasil dagang Aldis Burger, parfum burger, Aldis hotdog, Sunat. Rudal Iran hotdog, Sunat lagi. dan Sunat Center hotdog. Sunat Center Aldi Taher. Iya, maksudnya kan Iya. Aldis Taher dagang hotdog. Iya. Terus? Kalaupun ternyata nggak berangkat dari situ, nanti bapak ini udah berangkat, ada yang nawarin lagi, ya udah nggak apa-apa, endorse saya. Akhirnya Hah? dikasih ke bapak itu. Saya bilang bapak itu aja. Akhirnya dikasih nggak tuh sama orangnya? Atta Halilintar mau ngasih 25 juta, nggak tahu udah ngasih apa belum. Ke bapak itu? Dia di podcastnya Atta ngomong. Oke Bang Aldi, saya titipin 25 juta ke Bang Aldi. Oh nggak usah, Atta aja anterin sendiri ke sana. Akhirnya diantar? Nggak tahu? Nggak tahu. Bapaknya ini nggak, setelah itu ketemu lagi nggak sama lo? Ini ada fotonya, Google aja. Bapak Gambir Aldi Taher. Oh. Ada tuh. Nggak, sama lo ketemu lagi nggak? Beliau ada di situ terus BPA kan marbot situ. Iya, marbot situ. Tapi sambil nunggu emang itu keren. Sambil minum Maksudnya sambil tunggu dan minum deh. Iya Itu keren banget. Karena ada satu hal tentang haji dan umroh yang sering kita ingat Jin, tapi tidak kita sadari. Nih saya nyari di Google ya. Iya. Cue card-nya Bapak Gambir Aldi Taher. Tuh ada Bib. Mana bapaknya? Oh, ini bapaknya. Lo Itu bapaknya. posting waktu itu. Iya itu postingan saya. Nah itu bapaknya tuh. Mirip sama Habib loh. Iya. Sama gantengnya. Bismillah, tadi saya pas sholat subuh, Masya Allah. Oh, Aldi Taher menolak minta dihadiahkan ke Bapak marbot itu. Jadi saya udah pernah berangkat. Ada yang lebih tawadu dari saya nih. Yang denger Avoskin, Juragan 99, Pak Prabowo, Pak Pram, Gubernur DKI, Menteri Agama, umrohin beliau ini. Iya. Karena itu tadi, kita sering bilang bahwa umroh itu panggilan. Bukan bagi yang mampu, tapi dimampukan bagi yang dipanggil oleh Allah. Dan beliau berdoa sambil bersihin masjid, berdoa ya Allah semoga bisa umroh ya Allah. Iya. Saya kebetulan dengar waktu itu, ya udah saya sampaikan doanya dia ke semua. Betul. Bisa Bismillah. jadi memang kan dirimu wasilah perantara Insya Allah. dari doanya dia kan. Iya. Itu Dan nih, ini kadang-kadang kalian tuh kenapa takut CSR kan, mau CSR kan. Kalian umrohin saya atau siapa, Ria Ricis atau Habib Jafar gratis. Apa bedanya dengan umrohin si Bapak Marbot? Betul. Mau CSR kan? Datengin, nyalain kamera, Masya Allah ini Bapak yang dikontenin Aldi Taher. Rekam, sampai berangkat sampai Mekah, kalian rekam juga. Kalian edit sekeren mungkin, ya. Bye. Apa nih? Taiso. Udah, collab ke IG saya. Insya Allah, saya posting. Nah, ilmu marketing bisnis dengan Marketing Allah. langit, iya. Exposurnya juga pasti akan gede. Bahkan ada yang bilang gini, Bib, aduh takut ntar saya sangkain carmuk. Emang carmuk ke Allah. Iya, cari muka kepada Allah Iya, ya, selama caper kebaikan. sama Allah. Iya. Betul. Insya Allah saya takut. Dan memang dibolehin di Quran. Allah. Di Quran lu dibilang bahwa
intum sadaqati fa ni'mah ya. Kalau kamu memperlihatkan sedekahmu asalkan tidak niatnya untuk riya, ya nggak apa-apa. Iya. Tapi untuk mencari perhatian Allah, ya bagus. Masya Allah. Justru juga jadi inspirasi kan buat yang lain untuk juga ngumrohin marbot-marbot yang lain mungkin atau orang-orang yang lain. Karena posisi umroh dan haji sebagai panggilan itu sering kita bicarakan, tapi nggak kita sadari bahwa betul-betul orang yang ingin Allah temui pasti ditemui walaupun tidak dipanggil ke Baitullah. Benar. Dan orang yang nggak ingin Allah temui tetap tidak akan ditemui walaupun sudah dipanggil ke Baitullah. Masya Allah. Jadi betul-betul panggilan. Kadang kita ngerasa wah, gua mau umroh nih, padahal tidak ada perasaan terpanggil di hatinya. Sedangkan Bapak ini betul-betul orang yang tepat untuk dipanggil ke sana. Kita memfasilitasi dia bertemu dengan Tuhannya. Insya Itu mulia banget. Dan saya pun udah pernah umroh, Bib. Udah pernah, Udah iya. pernah. Kecuali belum pernah mungkin saya ambil ya. Betul. Karena Gitu. kalau urusan ibadah memang seharusnya kita bersegera dan tidak mendahulukan orang Mendahulukan lain. diri sendiri dulu. Mendahulukan diri Saya udah sendiri. pernah umroh. Pernah umroh. Itu alasan juga salah Iya. satunya. Jadi ngasih kesempatan ke Bapak. Iya. Kayak Uwais Al-Qarni menjadi seorang yang mulia di zaman Nabi Allah. karena menghajikan ibunya dengan digendong. Allahu Akbar. Apalagi ini menghajikan bapaknya orang lain, bukan bapaknya kita sendiri. Masya Allah. Pahalanya gede banget. Allah, insya Allah. Mudah-mudahan beliau berangkat ya. Insya Allah. Sampai sekarang belum ada kontak lagi sama Bapak itu. Kalaupun ya, ini kan saya udah viralin, insya Allah. Kalaupun ada yang berangkatin tanpa diliput, ya kan yang penting kan Iya. berkah udah. Betul. Gitu. Dan kalaupun diliput nggak apa-apa. Iya. Ya kita emang Berlomba-lomba dalam kebaikan. betul. Dan Iya. ini maksudnya kadang kita itu berangkatnya kita sendiri berkali-kali tanpa disadari itu karena ego kita. Di sana cuma foto-foto, Iya. update biar kelihatan orang kaya, sering umroh. Biar kelihatan orang baik juga. Insya Allah. Iya. Kadang ada gitu juga, Bib. Betul, ada perasaan itu kadang. Iya, umroh terus nih ya kan. Iya. Udah, umroh boleh sering. Ajak Bapak itu sekalian. Ajak itu Bapak sekalian. Betul. Justru kita akhirnya di sana berdoa kepada Allah melalui wasilahnya Bapak ini. Minta Bapak itu doain kita Allah. di sana. Bahkan walaupun kita gak ke sana, insya Allah doa kita diijabah tuh. Masya Allah. Terus Aldis Burger sekarang gimana ceritanya? Alhamdulillah. Cabang udah berapa? Alhamdulillah satu, Bib. Oh, masih satu. Iya, itu dulu Tapi- aja fokus dah. Oh, fokus gimana? Lu buka hotdog, lu buka sunat juga kan? Iya kan, fokus sama yang lain juga. Oh gitu. Sama halal kenapa enggak, Bib, ya kan? Betul. Sekarang udah ada nggak callingan yang di luar yang biasa kayak nyanyi, kayak podcast? Ada nggak? Callingan ceramah, Bib. Serius? Iya, ini barusan saya ceramah. Betul. Iya. Dibayar. Betul. Sama Tiesto. Taiso. Iya, temennya kan. Iya. Tiesto. Terus yang lain apa? Ada rencana lain nggak? Ah, ini mau ada seminar. Seminar bisnis. Oh, seminar bisnis. Iya. Serius? Iya, namanya seminar Sinting. Apa tuh? S-I-N, Sin. T-H-I-N-K, Sinting. Oh, sinting, Sinting. berpikir gitu. Sin itu kan dosa. Iya. Ting itu kita harus berpikir supaya nggak dosa. Oh, gimana agar kita gak dosa gitu. Iya, Sinting. Tapi itu seminar ekonomi. Seminar ekonomi, bisnis. Beneran itu? Iya kan saya pelaku bisnis insya Allah. Gue gak jamin bahwa semua informasi yang Aldi sampaikan Iya. beneran ya. Saya kayaknya juga gua masih nggak ragu. tahu nih. Udah saya posting. Oh, udah dimaksud. Satu tiket 999.000. Siapa yang mau beli tuh? 900. Ya siapa aja yang mau beli, Bim? Sama kayak Tung Desem, siapa yang mau beli? Akhirnya ada yang beli. Oh iya, yang Iya. lu nih siapapun. Ya kan BU, Bismillah Usaha. Bismillah usaha. Tanggalnya sih belum ada. Tempatnya udah ada. Belum ada juga. Nanti kalau udah kekumpul, kita baik ini kan, apa PO ya? Iya PO lah istilahnya Iya. itu. Pre-order. Iya. Terus Baru. saya mau bikin konser di Malaysia atau di SCBD, bengkel SCBD kayak waktu itu konser tribute Coldplay. Ini mau bikin konser tribute Oasis, insya Allah. Aldi Taher Gallagher, Ade Bontot, Liam Noel, Oasis versi saset Oh, Insya Allah. itu pengen bikin gitu. Gimana konsernya? di bengkel Bentukannya, SCBD. bentukannya gimana? Bentuknya gini, Bib. So don't go away, say what you say that you say. Udah segitu aja, Bib. Ini yang kadang bikin gua berpikir
Apa Sinting kali musik saya. Arab ya. Tapi gue ngerasain sih ketulusan Allah, apa Allah, Allah. Aldi Taher. Gue ketemu Insya Allah. dia sama keluarganya, termasuk ibunya di Allahumma rumahnya. shalli ala sayyidina Muhammad. Baik banget. Makanya gue tuh pengen ikut berkontribusi agar Silaturahmi, orang ya. sadar tentang ketulusan lo. Tinggal kemudian mungkin lebih hati-hati aja Insya Allah, Bib. Doain ya, Bib. agar niat dan tujuan yang sudah baik itu tidak rusak karena kita kurang hati-hati aja. Nauzubillah. Dan semoga bacaan Al-Qur'annya itu bisa ngejaga terus Amin. Aldi Taher. Makasih, Pokoknya Bib. apa yang datang berarti yang terbaik ya. Nah, buat lo ditambah ya. lagi, Bib. Saya kenapa baca Quran? Saya kan penyintas kanker. Iya. Alhamdulillah, ya, baca Al-Quran itu kan bikin sel-sel tubuh itu jadi sehat, Bib. Alhamdulillah saya ngerasain banget, Bib. Iya. Saya lebih fit, Iya. lebih bib. Apa, Bib? Habib. Oh iya. Iya karena emang kan Quran itu, Iya. jadi Quran itu hudan, petunjuk Allah. tentang mana yang benar, mana yang salah. Kemudian mau'idatun, Masya Allah. nasihat tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, dan juga syifa, obat. Allah. Dan Ketika ternyata, kita Bib, obat tuh maksudnya dengan ngebaca bisa ngobatin batin kita, bisa juga ngobatin fisik kita sebagai Masya Allah, doa, di keren. samping juga usaha secara medis kan. nah, aku kan pasien kanker ya, Bib. Dulu Sekarang pun masih penyintas kan? penyintas. Penyintas. Jadi orang yang udah selesai kan artinya. Tapi ada, ya harus dijaga. Kalau Iya, enggak, harus dijaga. udah pernah, ini bisa relapse, nauzubillah. Iya. Tubuh itu kan, izin ya, Bib, ya, terdiri dari dua, jasad dan ruh. Nah, jasad saya itu divonis kanker. Saya berobat kemo 6 kali. Ilmu dokter juga ilmunya Allah. Kemo itu juga ilmunya Allah. Terus saya harus ngobatin juga ruh saya. Supaya nggak denial. Jadi saya baca Al-Quran dulu. Supaya ruh saya tenang. Akhirnya healingnya jadi lebih cepat. Penyembuhannya lebih cepat insya Allah. Ya karena separuh kesembuhan itu kata seorang bapak kedokteran Islam namanya Ibnu Sina yang juga filosof. Ibnu Sina Tahir, Bib. Bukan Ibnu Sina aja. Iya, nggak apa-apa namanya dikit, Bib. Iya, separuh kecemasan itu adalah separuh penyakit dan ketenangan itu adalah separuh penyembuhan. Nah, saya mau cerita juga, Bib. Sebelum, 3 bulan lalu lah, kurang lebih, saya stop baca Quran. Saya nggak tenang. Bahkan mau bunuh diri. Terus? Saya ngomong ke istri saya, Bun, aku nggak tenang nih. Bawa aku ke psikolog. Terus Bunda bilang, baca Quran lagi, Pak. Alhamdulillah, tenang. Oke, sekarang udah enak. Insya Allah. Ya, jaga diri lah. Kan sekarang jadwalnya di mana-mana. Iya, jaga Sekarang diri. katanya kurang fit juga kan? Insya Allah. Karena fit yang terus. lebih besar dari harta, nikmat dari Tuhan itu kesehatan. Iya, makanya saya tidurnya harus cukup. Iya. Istirahatnya cukup. Makanya tadi saya minta sama Kak Habib kan, saya istirahat dulu. Iya. Habib, Bib. Ini apa? I love you, Bib. Yang penting sehat selalu, jaga diri, Jaga diri. hati-hati juga dengan lisannya, dan Allah. tetap baca Al-Quran sebagai Siap, Guru. Insya Allah. usaha, dan niat dan tujuannya harus tetap. Ketika bilang semua milik Allah itu niat dan tujuannya betul-betul Insya Allah. untuk Allah. Jadi biar dari hati sampai ke hati orang lain, jadi gak disalahpahami. Insya Allah. Dan gak Kalaupun bikin salah sakit paham, hati. ya kan saya nggak bisa Iya mengatur. makanya gue undang Saya juga minta biar orang, maaf. betul. Iya. Makanya gue undang juga biar orang bisa mendengar dan merasakan langsung Insya Allah. ketulusan. Tapi lu. udah tabayin juga sama Ustadz yang memposting itu, dan beliau akhirnya men-screenshot omongan saya berdua. Beliau bilang, Masya Allah nih kalau orang yang diingatkan seperti ini, insya Allah kan adem. Saya minta maaf ke beliau, saya bilang saya manusia biasa. Ya terus saya nggak ada niatan jelek, insya Allah. Maksud saya adalah kalau orang diuji stres, berlindung kepada Allah Betul. yang maha menguji dan maha memiliki solusi supaya nggak stres. Dan salah satu bentuk berlindung kepada Allah itu Baca juga Al-Quran. datang ke psikolog. Baca Al-Quran juga. Kalau memang dibutuhkan. Lah, kalau datang ke sekolah tapi nggak baca Quran, percuma, Bib. Ya, betul, berbarengan kan. Ya udah deh, terserah lah. Raiso aja deh kita. Tais saya, Bib. Tos dulu, Bib. Bismillah.